Baik, karena sudah ada yang bergabung, langsung saja kita mulai ya, cek juara semua ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita bertemu lagi ya di kelas penalaran numerik. Nah, hari ini adalah pertemuan ke-8. Nah, maka pertemuan ke-8 itu adalah mengerjakan soal tryout ya. Ada lebih dari 10 soal. Lupa, aduh, ada berapa banyaknya, tapi lebih dari satu. Nah, kok lebih dari satu ya pasti ya lebih dari 10. Nah, ini hari ini kita mau membahas karena soalnya lebih dari 10 kan kemungkinan nggak bisa terbahas semua nih. Jadi nanti kalau Chelsea juara mau request nomor mana dulu yang mau dibahas gitu boleh banget ya. Nah, ya tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita mulai karena belum ada request nomor. Kak Nur mulai dari nomor satu ya. Tapi kalau ini antara Naomi sama Dian yang udah bergabung mau request nomor silakan disampaikan aja. Boleh ditulis di kolom chat, boleh open mic juga ya. Baik, mari kita mulai belajar kita hari ini. Mulai dari nomor satu ya. Oke, semoga sudah terlihat layarnya. Nah, kita lihat soal nomor satu. Soalnya adalah seperti apa? Oke, soal nomor satu. Ini soal mengenai dimensi tiga ya. Baiklah, coba aku ambilkan soalnya. Nah, soalnya diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuknya adalah 10 cm. Jika jarak titik H ke garis AC itu berapa? Nah, silakan dicek jawaban chassis juara semua. Tadi jawabannya bagaimana? Terus kalau ada yang bingung, ditanyakan ya. Bingungnya di mana? Coba kita buat kubus dulu. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti misal kita punya ini 4 kali 4. Oh, kurang besar ya. Nah, misal ini ada kubus gitu. Ini begini. Oke. Kemudian ada rusuknya di sebelah sini. Di sini. Di sini. Oke, bentar. Dibuat lagi aja dulu ya. Nah, ini di sini katakanlah ya. Nah, maka kita punya namanya adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Selanjutnya, jarak titik H ke garis AC. Nah, AC-nya itu kan ada di bawah ya, sini. AC hanya di atas. Coba pakai warna berbeda. Merah, merah ke sini ya. Nah, ini yang ditanya yang merah ini nih jaraknya berapa. Maka kita perlu segitiga bantu ya. Coba kita ambil satu ke sini ke kiri. Oke. Nah, rusuknya itu adalah 10. Kalau rusuknya adalah 10, AH itu adalah diagonal bidang. Nah, rumus diagonal bidang itu adalah R akar 2. Maka kita punya AH sama dengan 10 akar 2. Gitu. Ini kita tulis 10 akar 2. Selanjutnya
kita punya misalkan ini H aksen ya. Nah, berarti A H aksen itu sama dengan setengah dari eh, diagonal bidang. Nah, maka setengah dari R akar 2 sama dengan setengah dari 10 akar 2 dikalikan dapat 5 akar 2. Maka di sini dapat 5 akar 2. Nah, maka untuk si jarak H ke AC itu adalah H, H aksen, itu kan ini H, H aksen itu sama dengan akar dari AH kuadrat dikurangi AH aksen di kuadrat gitu. Nah, selanjutnya kita masukkan saja angkanya AH. AH kuadrat berarti 10 akar 2 kuadrat dikurangi 5 akar 2 kuadrat. Sehingga diperoleh nilainya adalah akar dari 100 dikali 2 itu adalah 200 kurangi 25 kali 2 50. Nah, maka diperoleh hasilnya akar dari 150. 150 itu adalah 25 dikali 6. Sehingga nilainya sama dengan 5 akar 6. Jadi jawabannya adalah yang C. Silakan dicermati dulu, Casis juara. Apakah ada pertanyaan untuk nomor satu? Jadi ini soal materi dimensi 3 atau bangun ruang ya. Biasanya yang ditanya sih cuman jarak-jarak gitu. Jarak dari titik ke titik gitu ya. Oke, coba kita lihat apakah sudah ada request nomor. Oh, belum. Berarti lanjutnya masih urut saja ya, yang nomor duanya. Baik, sambil menunggu pertanyaan, Kak Nur sambil coba lihat soal berikutnya ya. Nanti kalau kembali kita bahas nomor satu juga boleh banget. Nah, pokoknya kalau ada yang belum paham, langsung ditanyakan saja. Oh, kalau di pembahasan dia pakai cara yang lain ya. Dia di pembahasan pakai cara apa sih? Hmm, oh, T. Cara apa ya itu ya? Cara cepet mungkin ya. Oke, lanjut nomor dua. Nomor dua. Wah, ini kita punya trigonometri ini sepertinya ya. Baik, di soal nomor 2, soalnya bilang, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 40 mil dengan arah 30 derajat dari A. Kemudian berputar haluan dilanjutkan ke pelabuhan C sejauh 60 derajat dengan arah 150 derajat. 60 mil dengan arah 150 derajat dari B. Jarak terdekat dari pelabuhan A ke C adalah. Hmm, ini sebenarnya kalimatnya agak ambigu ya, aja. Harusnya jangan dari mana. Nanti nggak bisa pakai jurusan 3 angka, tapi kita pakai jurusan 3 angka saja ya. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke B. Nah, maka kita membuat satu titik. Dia adalah pelabuhan A ya di sini ya. Nah, mau berlayar ke pelabuhan B dengan arahnya 30 derajat. Maka kita buat dulu ke arah utara. Nah, lalu kita membuat sudut 30 derajat dari utaranya sini. Katakanlah dia segini ya. Terus dia berjalan sejauh berapa mil itu? 40 mil. Maka di sini sampailah dia di pelabuhan B. Selanjutnya dari pelabuhan B dia itu berjalan 150 derajat. Nah, berarti
Ini kita buat lagi ke arah utara, lalu dibuat 150 derajat. Kira-kira segini ya. Nah, kira-kira sampailah nih di pelabuhan C. Dia ini 60 mil. Nah, maka yang ditanya itu adalah jarak dari A ke C. Ini berapa? Nah, kita harus menggunakan aturan kosinus. Ini nanti untuk mengerjakannya ya. Di sini kita tuliskan aturan kosinus. Kalau yang ditanya itu adalah si panjang AC, maka dia sama dengan akar dari AB kuadrat, lalu ditambah BC kuadrat kurangi 2 kali AB kali BC cos 60. Bentar. Ini cos pakai huruf dulu. Cos ABC, sudut ABC, karena yang di hadapannya AC. Nah, maka kita harus mencari nilai-nilainya ini nih. Si AB-nya udah tahu, dia adalah 40 mil, 40 kuadrat. Lalu BC-nya udah tahu, dia adalah 60 mil. Jadi di sini 60 kuadrat. Dikurangi 2 kali AB-nya adalah 40 kali BC-nya itu adalah 60 dikali. Nah, cos ABC-nya nih, kita belum tahu kan? Yang kita tahu ini tadi di sini 30, lalu sini 150. Nah, selanjutnya kita pakai ini. Kalau kita punya kalau kita punya sejajar ini, sisi yang sejajar, maka kita punya sifat di sudut namanya adalah dalam sepihak. Nah, ini B-nya aku pindah titiknya di sini ya. Ini kan 30 derajat. Terus dalam sepihak itu sudutnya kalau dijumlah tuh 150 derajat sih. Kok 150 derajat? 180 derajat. Sehingga di sini dia tinggal 150 derajat. Nah, ini kan yang di kiri 150 derajat. Ini sudut B-nya. Yang di kanan 150 derajat. Itu kan udah dapat 300. Maka sisanya di tengah sini itu 60 derajat. Sehingga sudut ABC-nya itu adalah 60 derajat gitu. Kalau sudah punya angkanya semua ini, tinggal kita hitung saja. Nah, 40 derajat itu adalah 1600. Lalu 60 derajat itu adalah 3600. Kurangi 2 kali 40. Oh, jangan dikali dulu ya. Ini gini 2. Terus yang dikali ini aja. 40 sama 60 tuh 2400 ya. 2400 dikali cos setengah. Cos setengah itu cos 60 itu setengah. Sorry, malah aku sebut nilainya. Cos 60 dia adalah setengah. Nah, maka di sini punya 1600 ditambah 3600 itu dapat 5200. Dikurangi ini 2 dikali sama setengah itu habis. Maka dapat 2400 saja ya. Sehingga kita punya 5200 kurangi 2400 berapa ya? Eh 3200 kurangi 400, 2800. Nah, 2800 ini bisa kita pecah sebagai 400 dikali 7. Nah, akar 400 itu adalah 20, akar 7 tetap akar 7, sehingga jawabannya adalah yang D, yaitu 20 akar 7. Tuh. Hmm. Boleh cermati dulu, sesi juara. Ada pertanyaan dulu untuk yang nomor 2. Baik.
Ada pertanyaan dulu tidak? Sambil aku lihat soal nomor 3 ya. Ada berapa sih soalnya? Coba kamu lihat. Oh, ada 18. Ada 18 soal. Jadi dapat 2 ya. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Kalau ada pertanyaan boleh banget loh ya. Mungkin ada bagian yang masih bingung, dapat ini dari mana, dapat ini dari mana gitu. Nomor 3. Oke, nomor 3. Ini soal peluang ya. 4 uang logam dilempar bersamaan. Peluang muncul paling sedikit 3 angka. Nah, kalau kita punya 4 uang logam dilempar bersamaan, kita boleh langsung menuliskan anggota yang memunculkan angkanya sebanyak 3 kali, itu boleh. Atau kita mau menggunakan pohon, pohon apa ya namanya itu ya? Lupa deh Kak Nur. Itu juga boleh. Ya, aku tunjukkan pakai yang bercabang-cabang itu aja ya. Misalkan kita kan punya 4 uang logam nih untuk yang uang pertama. Nah, ketika kita lempar itu dia bakalan punya 2 kemungkinan yang muncul. Bisa angka, bisa gambar. Nah, selanjutnya kita melempar uang kedua. Ada 2 kemungkinan yang muncul. Misal di logam pertama yang muncul adalah angka ya. Berarti pasangannya itu bisa. Dia adalah di sini angka atau gambar gitu kan. Angka, gambar. Atau kalau misalkan ternyata yang muncul adalah gambar, maka pasangan untuk di logam kedua itu ada 2 kemungkinan lagi, angka, gambar. Tuh. Nah, langkah ini kita lanjutkan untuk yang logam ketiga nih. Ini logam ketiga, dia punya di sini ada 2 kemungkinan. Angka, gambar. Di sini ada 2 kemungkinan lagi. Angka, gambar. Sini ada 2 lagi. Angka, gambar. Sini ada 2 lagi, yaitu bisa angka, gambar. Ini kan baru ketiga, sekarang yang keempat, yang terakhir nih. Nah, yang keempat, di sini pasangannya bisa angka, gambar. Yang sini bisa angka, gambar. Ini bisa angka, gambar. Ini bisa angka, gambar. Ini juga bisa angka, gambar. Yang sini bisa angka, gambar. Sini bisa angka, gambar. Yang terakhir juga bisa angka atau gambar. Nah, ada berapa banyak yang kita punya ini? Yaitu satu, dia adalah angka, angka, angka. Lalu dua, dia adalah angka, angka. Oh, yang atas kurang satu nih. Yang pertama tadi angka, angka, angka sebanyak 4 kali. Nah, terus yang bawah angka, 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 gambar. Nah, bawahnya lagi itu adalah ketiga ya. Angka, angka, gambar, angka. Lalu keempat itu adalah angka, angka, gambar, gambar.
Ini yang kelima dan seterusnya. Kalau kita hitung itu ada 16 ya di sini ya. Nah, maka diperoleh NS-nya itu adalah 16. Ini kan nanti NA per NS. NS-nya udah ketemu 16. Nah, NA-nya itu cari yang paling sedikit ada 3 angka. Nomor satu ini ya. Terus nomor 2, nomor 3 ini, nomor 4 enggak, nomor 5 itu iya. Nomor 5 itu adalah angka, gambar, angka. Oke, udah ketemu berapa? Satu, dua, tiga, empat. Udah ketemu 4. Nomor 6 itu adalah angka, gambar bukan. Nomor 7 itu angka, gambar angka. Ini enggak. Nomor 8 angka, gambar enggak. Yang ini nomor 9. Nah, ini 9 iya nih. Gambar, angka, angka, angka. Ini terus yang lainnya itu udah nggak ada yang punya angka 3 ya, sebanyak 3. Jadi dia itu hanya ada sebanyak 5. Nah, ada sebanyak 5. Ada nggak ya yang lain lagi? Ini gambar angka, angka gambar, gambar angka enggak. Iya, jadi dia hanya sebanyak 5. Jadi jawabannya adalah 5 per 16. Maka jawabannya adalah yang D. Itu. Nah, di pembahasan itu kok 5 per 16-nya jadi 1/3 itu salah ya. Jawabannya itu hanya 5 per 16. Baik, itu untuk nomor 3. Silakan dicermati dulu. Oke. Nah, ini dari Dian ya, ada pertanyaan. eh Memang sepanjang itu atau ada cara cepatnya? Kalau untuk mencari NS ada cara cepatnya ya. Khusus untuk soal logam seperti ini. NS itu berarti 2/4. Karena logam ada 2 kemungkinan, terus banyaknya ada 4. Nah, jadi dia adalah 16. Nah, tapi kalau NA-nya kita itu memang harus mendaftar. Kalau kita nggak mendaftar kayak gini ya kita memang harus membayangkan ada berapa nih yang angkanya sebanyak 3. Kalau mau didaftar ya kita harus berangan-angan nih. Ada siapa aja ya kemungkinannya ya? Oh bisa A, A, A gitu. Terus bisa apa lagi ya? Bisa A, G, A. Bisa apa lagi? A, G, A, A. Terus ini udah 3. Bisa apa yang belum? A. Bisa G, A, A, A. Terus apa yang ketinggalan? GAA udah, AGAA udah, AAGA udah, apa? Oh ini yang yang ini malah ketinggalan yang nomor 2. Nah ada A, 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 G. Nah itu di daftar sih. Nah jadi banyaknya ada 5. Gitu ya Dian ya. Kalau nggak membuat itu yang berantai di atas itu berarti harus membayangkan. Aduh ada siapa aja ya gitu. Gitu. Baik. Ada pertanyaan lagi untuk yang ini? Oke deh, kalau gitu coba kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Nah, jadi yang bisa langsung sih cari NS-nya tadi 2/sekian. 2 itu karena di pilihannya kemungkinan ada 2 kemungkinan dan 4-nya itu logamnya ada sebanyak 4 gitu ya.
Selanjutnya, nomor 4. Diketahui M adalah gradien dari garis 2X sama dengan 3Y tambah 7. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi di atas ya harusnya. Nah, ini kan adalah persamaan linear ya. Persamaan linear. Persamaan linear itu bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan MX tambah C. Di mana ini adalah gradien dan C-nya itu adalah titik potong suhu Y. Nah, maka kalau kita punya di soal, dia adalah 2X sama dengan 3Y kurangi 7, harus kita ubah menjadi Y sama dengan. Nah, ini diperoleh 3Y sama dengan 2X tambah 7. Maka Y sama dengan 2 per 3X ditambah 7 per 3. Nah, dari sini, koefisien dari X dia adalah gradien. Berarti kita udah ketemu nih nilai M-nya, yaitu 2 per 3. Nah, sekarang kita masukkan, berarti 6M-nya berapa? 6 dikali 2 per 3. Maka sama dengan coret-coret 2. 2 kali 2 adalah 4. Nah, maka kita peroleh nilainya sama, sehingga P sama dengan Q. Oke, itu untuk nomor 4. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan dulu untuk nomor 4? Jadi, kalau belum ada, kita lanjut ke nomor 5. Kalau Kak Nur menjelaskannya terlalu cepat, tolong diberitahu ya. Nah, soal nomor 5. Perusahaan listrik suatu wilayah membuat jadwal pemadaman listrik pada 30 komplek perumahan yang ada pada wilayah cakupan sebagai berikut. Nah, jadi totalnya itu ada 30 ya kompleknya ya. Terus, jika jadwal pemadaman listrik tersebut berlaku secara acak pada semua komplek, peluang terjadi pemadaman listrik di sebuah komplek pada hari Rabu atau Minggu. Nah, berarti di hari Rabu atau Minggu, atau itu kan kalau di probabilitas jadi simbol tambah ya. Di hari Rabu itu ada 3 komplek. Lalu di hari Minggu itu ada 4. Sedangkan total semua kompleknya 30. Jadi jawabannya adalah 7 per 30. Maka adalah yang E. Nah, gitu ya untuk yang nomor 5. Nah, jadi kadang yang soalnya cuma 1 baris 2 baris tuh ngerjainnya malah panjang, tapi yang soalnya panjang ngerjainnya cuma sebentar ya. Jadi langsung ketemu gitu.
Oke, kita lanjutkan ke nomor 6 ya. Oh iya, pokoknya kalau ada yang mau ditanyakan walaupun sudah terlewat, silahkan ditanyakan ya. Ada ya. Nggak apa-apa banget kok kita kembali. Nomor 6. Kelas 10 di SMA Tunas Bangsa terdiri dari 30 siswa. Pada kelas tersebut akan dipilih 3 orang sebagai pengurus kelas yang menjabat sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Banyak cara memilih yang mungkin terjadi. Jadi ada 30 orang, N-nya adalah 30, lalu kita mau memilih untuk 3 jabatan. Gitu kan. Ini buat 3 tempat. Ini jabatan ketua, ini bendahara, ini sekretaris. Nah, ketika pertama kita mau milih ketua nih, jadi kan semuanya punya kemungkinan untuk dipilih ya, maka kita masih punya sebanyak 30 pilihan. Terus, ketika satu udah terpilih menjadi ketua, ketika kita mau memilih bendahara, maka yang bisa dipilih itu tinggal 29 anak. Selanjutnya, ketika kita mau memilih sekretaris, sudah punya ketua, sudah punya bendahara, maka untuk sekretaris tinggal 28 pilihan. Maka banyaknya cara menyusun 30 kali 29 ya ini ya kali 29 kali 28. Nah, ini belakangnya adalah pasti nol, depannya dari nol, hasil dari 9 kali 8 berarti 2. Loh, kok nggak ada yang 2? 9 kali 8. Oh, kali 3 juga, Ding. Ya udah, kita hitung manual saja ya. Bukan 2, nggak jadi 2. 6 ini harusnya. Nah, berarti satu-satunya yang belakangnya 6, oh ada 2. Ini di sini harusnya 6. Yang bukan 6, 3 antara 40.000 atau 24.000. Nah, ini kalau kita ngitung ya, maksimalin aja nih. 30 kali 30 kali 30 itu cuma 27.000. Jadi dia nggak mungkin mencapai 40 ribuan. Maka jawabannya pasti yang 24.360. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Ini sebenarnya konsepnya cukup mudah, cuman ngitungnya aja yang banyak ya. Oh ya, untuk soal seperti ini, selain menggunakan aturan pengisian tempat, kita juga bisa menggunakan permutasi. Ini adalah cara satu ya. Nah, coba kita tulis cara dua di sini. Nah, karena kita mau memilih 3 anak dari 30 anak dengan memperhatikan urutan, yaitu eh, si anak terpilih punya peran masing-masing menjadi ketua, menjadi sekretaris, menjadi bendahara, maka kita menggunakan permutasi. Permutasi itu rumusnya P, R dari N sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Sehingga kita mau mengambil 3 dari 30 anak itu sama dengan 30 faktorial per 30 kurangi 3 faktorial. Maka sama dengan 30 faktorial dibagi 27 faktorial. Nah, si 30 faktorialnya ini kita jabarkan. Dapat 30 kali 29 kali 28 kali 27 faktorial dibagi dengan 27 faktorial. 27 faktorial bagi 27 faktorial habis, tinggal punya 30 kali 29 kali 28. Hasilnya sama ya, 24.360. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, pakai cara dua-duanya betul ya. Ini sebenarnya cara untuk menandai juga sih. Kadang kan kita bingung nih, kapan sih kita pakai permutasi, kapan kita pakai kombinasi. Nah, ciri-cirinya soal yang bisa menggunakan permutasi itu pasti bisa dikerjakan dengan aturan pengisian tempat gitu ya. Baiklah, itu untuk soal nomor 6. Mari kita lihat soal nomor 7. . 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
Nomor 7. Harga tiket masuk museum untuk balita adalah 4.000 dan untuk dewasa adalah 6.000. Pada hari Minggu terjual 540 tiket dengan hasil penjualan 2.520.000. Banyak masing-masing tiket masuk balita dan dewasa terjual berturut-turut. Nah, kita membuat permisalan dulu. Misalkan balita adalah banyak tiket balita terjual. Terus untuk yang D itu adalah banyak tiket dewasa terjual. Nah, kita ubah ini ya, kalimat yang diketahui menjadi kalimat matematika. Harga tiket masuknya balita 4.000, dewasa 6.000 dan dia dapatnya adalah 2.520.000. Maka persamaan pertama itu adalah 4.000 dikali banyaknya tiket balita terjual ditambah 6.000 dikali banyaknya tiket dewasa terjual itu sama dengan 2.520.000. Nah, terus ini kita sederhanakan, kedua ruas dibagi 1.000 ya, dapat 4B ditambah 3D sama dengan 2.520. Ini ini bukan 3, maaf, harusnya 6. Keburu-buru pengen dibagi 2 ini. Nah, baru deh ini disederhanakan lagi, dibagi 2. Maka kita punya 2B ditambah 3D sama dengan ini dibagi 2 tuh 1.250 tambah 10, 260. Nah, gini ya. Terus kita namai sebagai persamaan satu. Kalimat berikutnya, dia bilang terjual sebanyak 540 tiket. Maka banyaknya tiket balita ditambah banyaknya tiket dewasa itu adalah 540. Nah, ini kita kali 2 aja ya. Jadi 2 balita ditambah 2 dewasa itu sama dengan 1.080. Nah, gitu. Ini adalah persamaan kedua. Langkah selanjutnya kita bisa eliminasi substitusi ke sini ya. Eliminasi persamaan satu dan persamaan 2. Untuk persamaan satu, 2B ditambah 3D sama dengan 1.260. Sedangkan persamaan 2, 2B ditambah 2D sama dengan 1.080. Ini dikurangkan habis-habis. Ini tinggal D sama dengan 0,8 180 ya. Nah, maka untuk yang tiket dewasa terjual sebanyak 180. Ini berturut-turut balita sama dewasa. Nah, ini satu-satunya pilihan yang dewasa 180 adalah yang D. Maka jawabannya pasti yang D. Balitanya 360 dan dewasanya 180. Toh kalau kita mau cari yang balita juga bisa nih. Kan kita punya B tambah D sama dengan 540 kan. Maka balita tambah 180 sama dengan 540 sehingga balitanya sama dengan 540 kurangi 180 sama dengan 360. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Ini sih termasuk materi persamaan linear dua variabel, cuman memang mengubah ke kalimat matematikanya yang cukup kompleks karena dia yang diketahui nggak sekedar ini tambah ini gitu ya. Sudah kompleks dan yang diketahui harganya. Biasanya yang ditanya harganya gitu kan. Oke, itu untuk yang nomor 7. Mari kita lihat soal nomor 8.
Oke, soal nomor 8 ini adalah soal mengenai turunan ya. Dari kemarin kayaknya kita belum pernah nih ketemu turunan. Turunan sih ini adanya di materi matematika lanjut ya, Casis juara ya. Jadi kalau misalkan Casis juara yang di sekolah itu nggak dapat matematika lanjut ya harus belajar lagi nih dari awal. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa punya waktu untuk mempelajarinya ya. Apa itu turunan? Coba kita ingat-ingat dulu rumus untuk turunan. Eh, misal diketahui ada fungsi f(x) itu sama dengan ax pangkat n. Maka turunannya nih, maka turunannya adalah X ini ada aksennya sama dengan A kali N kali X pangkat N kurangi satu, gitu ya. Nah, ini untuk yang rumus turunannya. Nah, sekarang kita tuh punyanya turunan dalam bentuk U per V. Nah, U per V ini punya rumus sendiri kalau di turunan, karena dia berupa pecahan. Jadi, nah, di sini ya. Jika diketahui, jika fungsi f(x) itu sama dengan U per V, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan bawah turunan atas U aksen kali V kurangi U kali V aksen dibagi V kuadrat. Nah, begini ya. Baik, mari kita coba cari satu-satu si U ini berapa, si V ini berapa, gitu ya. Oke, cara menentukan siapa U dan V, tinggal lihat saja letak fungsinya. Kan kita punya fx sama dengan x kurangi 5. Oke, aku yang pengerjaannya pakai tinta merah ya. Kan diketahui fx sama dengan x kurangi 5 dibagi x tambah 5. Maka ini adalah U, ini adalah V. Kita tuliskan ya di bawah. U-nya sama dengan X kurangi 5. Maka U aksennya, turunannya itu adalah 1. Sedangkan P-nya itu sama dengan X tambah 5. Maka turunannya V aksen dia juga sama dengan 1. Itu. Kenapa begitu? Karena dia X aja. X aja diturunkan tuh hasilnya 1. Selanjutnya, kita mendapatkan turunannya dimasukkan ke rumus. Maka turunannya itu adalah F aksen X sama dengan U aksen adalah 1 dikali V-nya adalah X tambah 5 dikurangi U-nya adalah X kurangi 5. Selanjutnya kali V aksennya 1. Dibagi dengan V kuadrat, yaitu X tambah 5 kuadrat. Maka diperoleh X tambah 5 kurangi X tambah 5. Dibagi X tambah 5 kuadrat. Ini X-nya habis, tinggal 10. 10 per X tambah 5 kuadrat. Nah, maka diperoleh jawabannya itu adalah yang C. Oke, silakan boleh dicermati dulu ini untuk yang soal turunan.
Baik, sepertinya belum ada pertanyaan ya. Kalau belum ada pertanyaan, Kak Nur lanjutkan ke nomor 9 dulu. Nah, nomor 9 ini kebalikannya, anti turunan, yaitu integral. Sama ya, ini adanya di matematika lanjut. Nah, nggak tahu deh, keluar nggak ya? Tapi ada yang bilang katanya juga keluar ya, integral tuh. Padahal dia kan termasuk mata pelajaran peminatan ya, nggak nggak semua dapat gitu loh maksudnya. Nah, integral, coba kita ingat-ingat rumusnya dulu. Integral. Integral ini nama lainnya adalah anti turunan. Nah, kalau dia anti turunan kayak gini berarti eh, dia kebalikannya dari turunan. Gitu. Jadi kalau kita punya integral dari fungsi a x pangkat n yang diintegralkan adalah x-nya, maka dia akan sama dengan A dibagi N tambah satu pangkatnya ditambah satu dikali dengan X pangkat N tambah satu tambah C. Gitu ya. Nah, di soal kita mau cari integral dari 4X pangkat 3 kurangi 12X kuadrat ditambah 2X kurangi 8 dx. Nah, maka ini kita integralkan satu-satu. Hmm. Jadi kita mengintegralkan berapa suku ini? Satu, dua, tiga, empat. Empat suku ya. Pertama, integralkan dulu yang di depan. 4x pangkat 3. Nah, tiganya tambah satu nih. Dapat 4 dibagi 4. Sorry, aku tulis dulu. Dibagi 3 tambah satu. X pangkat 3 tambah satu. Terus kurangi 12 per 2 tambah satu kali X pangkat 2 tambah satu ditambah 2 per satu tambah satu kali X pangkat satu tambah satu kurangi 8X. Jadi kalau dia konstanta diintegralkan langsung aja ditambah X, variabel X belakangnya ya. Lalu ditambah sama C, harusnya ada C-nya nih di sini. Dan dia adalah konstanta yang hilang saat diturunkan. Kalau di integral dia harusnya ada konstantanya, namun karena ada unsur-unsur yang belum diketahui, maka dia nggak bisa dicari C-nya berapa gitu. Nah, terus ini tinggal dihitung. 4 dibagi 4 1, tinggal X pangkat 4. Kurangi. 12 bagi 3 itu adalah 4. Ini X pangkat 3. Terus ditambah 2 bagi 2 itu 1. Ini X pangkat 2. Kurangi 8X ditambah C. Jadi jawabannya itu adalah X pangkat 4 kurangi 4X pangkat 3 tambah X kuadrat kurangi 8. Jawabannya adalah yang D. Itu. Ya, silahkan dicermati dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nah, itu untuk yang nomor 9 ya, integral. Mungkin bisa ditambahi lagi latihan tentang integral, bisa dicari soal dan pembahasannya ya, casis juara ya. Karena menurut Kak Nur sih, seandainya pun dia keluar, dia tidak akan di soal yang kompleks. Kemungkinan bakalan di soal yang basic seperti ini. Gitu. Oke, sambil dicermati, sambil coba Kak Nur ambil soal nomor 10 dulu. Baik, soal nomor 10. Nah, ini materi fungsi komposisi ya.
Tapi bukan sekedar seperti yang kemarin, tapi ini sudah agak kompleksnya lagi. Yang ditanya bukan hasil komposisinya, melainkan sudah diketahui komposisinya dan kita mencari salah satu fungsinya gitu. Nomor 10 diketahui fx sama dengan 2x tambah 3 dan f komposisi G sama dengan 17 dikurangi 10x. Dan G inverse X adalah inverse dari GX, nilai dari G inverse 2. Maka yang harus kita lakukan pertama itu adalah mencari si fungsi G-nya ini dulu. Nah, yang dipakai adalah si fungsi komposisinya. Ini adalah F komposisi G X itu sama dengan 17 kurangi 10x. Dia ini kan sama aja F G X gitu kan sama dengan 17 kurangi 10x. Nah, F-nya kita udah tahu, GX-nya yang dicari. Maka masukkan GX-nya ke fungsi F. Diperoleh 2 kali GX ditambah 3. Ini ya fungsinya ya sama dengan 17 kurangi 10x. Nah, goalnya kita mau cari GX sama dengan, maka yang lainnya pindah ke ruas kanan nih. Tinggal 2GX sama dengan 17 kurangi 10x dikurangi 3. Maka ada 2GX sama dengan 14 kurangi 10x. Selanjutnya, kedua ruas dibagi 2 diperoleh GX sama dengan 7 kurangi 5X. Begitu. Nah, sekarang kita mau cari inverse-nya. Diketahui GX sama dengan 7 kurangi 5X. Nah, ini harus cari X sama dengan. Ini GX-nya diubah jadi Y. Y sama dengan 7 kurangi 5X. Nah, terus 5X-nya kita pindah ke pas kiri ya. Diperoleh 5x sama dengan 7 kurangi Y. Nah, selanjutnya X sama dengan 7 kurangi Y dibagi 5. Itu. Nah, maka di sini diperoleh si X-nya ini adalah G inverse X, lalu ini sama dengan, oh bentar, ini agak nge-lag. Kak Nur stop share dulu sebentar ya. Oke, semoga sudah aman. Ini tadi diperoleh X sama dengan 7 dikurangi Y dibagi 5, maka diperoleh G inverse X itu sama dengan 7 kurangi X dibagi 5. Nah, itu ya. Jadi si X-nya berganti menjadi G inverse X dan si Y-nya itu berganti menjadi X. Maka yang ditanya adalah G inverse 2, X-nya diganti 2. G inverse 2 sama dengan 7 kurangi 2 bagi 5. Maka 5 dibagi 5 hasilnya 1. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Ini perjalanan yang cukup panjang dan jawabannya adalah 1. Ya, silakan cermati dulu untuk soal nomor 10 sebelum kita pindah ke soal nomor 11. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau begitu kita lanjut ke nomor 11 dulu ya.
Nomor 11 adalah soal mengenai peluang lagi nih. Wah, lumayan banyak juga ya soal peluang keluar. Eh, dari seperangkat kartu bridge, diambil dua kartu sekaligus secara acak. Peluang terambil dua kartu as. Baik. Kartu bridge itu totalnya ada sebanyak 52 ya kartunya ya. Terus untuk yang asnya itu ada sebanyak 4. Nah, maka kalau peluang itu kan kita harus mencari NA per NS ya. NA per NS. Nah, dia mau ambil dua kartu. Oke, maka kita cari NS-nya dulu, ruang sampel. Ruang sampelnya, karena tidak memperhatikan urutan, maka kita pakai kombinasi. Rumus kombinasi R dari N itu adalah N faktorial per N kurangi R faktorial kali R faktorial. Nah, ini ruang sampel kan NS-nya ya, berarti NS-nya itu sama dengan mau ambil dua kartu dari 52 kartu yang ada. Sehingga ini sama dengan 52 faktorial per 52 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Sehingga diperoleh berapa ini? 52 dikali 51 dikali 50 faktorial dibagi 50 faktorial kali 2 kali 1. Ini coret. Maka tinggal 52 kali 51 dibagi sama 2 ya. Hmm, dibagi sama 2. 52 bagi 2 itu 26. 26 kali 51. Nah, udah kayak gini dulu aja ya. Terus sekarang kita mencari NA, kejadian yang dimau. NA-nya adalah mengambil dua kartu dari 4 as yang ada, sehingga kombinasi 2 dari 4. Maka ini menjadi 4 faktorial dibagi 4 kurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Sehingga dia diperoleh 4 kali 3 kali 2 faktorial bagi 2 faktorial kali 2 kali 1. Ini coret, ini coret. Ini dicoret, ini coret. Tinggal 2. Maka dia adalah 2 kali 3. Nah, kita udah ketemu Na sama Ns-nya. Maka kita masukkan ke Pa-nya ya. Jadi diperoleh PA-nya adalah NA-nya tadi diperoleh berapa tadi? 2 kali 3 ya. 2 kali 3 dibagi NS-nya adalah 26 kali 51. 26 kali 51. Mana yang bisa dicoret lagi? 2 dengan 26 itu adalah 13. 3 dengan 51. Itu berapa ya? 3 sama 51 tuh. Ini tinggal 1. Ini 1, 21, 7. 17 ya. Jadi dia tinggal 1/13 kali 17. Nah, tinggal dihitung nih. 13 dikali 17. Belakangnya pasti harus 1. Yang tidak satu belakangnya hanya E saja. Nah, ternyata B juga enggak. Yang lainnya hasilnya 221. Jadi jawabannya adalah 1/221. Jadi yang A. Itu peluangnya adalah 1 dari 221 kejadian. Gitu. Itu untuk yang nomor 11. Silakan dicermati dulu. Ini adalah soal peluang ya. Lumayan sering muncul kalau soal peluang itu. Peluang statistika gitu ya.
Sambil saya tak ambil soal nomor yang 12. Nah, nomor 12 lagi-lagi nih kaidah teman-teman ya. Kira-kira gimana nih ya untuk yang nomor 12. Oke, nomor 12. Mari kita lihat. Oke. Angka-angka 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, dan 6 disusun menjadi sebuah bilangan dengan angka pertamanya 3. Banyak bilangan berbeda yang diperoleh. Oke, ada pertanyaan Dian ya. Biasanya di soal realnya banyak soal peluang nggak, Kak? Kalau beberapa tahun lalu, tahun lalu Kak Nur lupa ya. Tapi waktu itu pernah pas tahun kapan itu ada sesi juara menyampaikan itu dia ini lumayan dapet soal peluang tapi yang kaidah pencacahan tuh kayak yang nomor 12 ini Dian. Dan tapi sebenarnya memang materi peluang ini tuh lumayan favorit ya. Dia itu ada di segala tes tuh ada biasanya kalau peluang ini. Jadi kemungkinan bakalan ada sih kalau menurut Kak Nur ya. Kalau banyaknya, nah, itu tergantung proporsinya si pembuat soal di tahun itu sih, apakah dia akan memberikan soal peluang yang banyak atau mungkin di bab lain yang dibanyakin. Tapi kemungkinan kalau menurut Kak Nur ada sih paling enggak. Mungkin peluang satu, kaidah pencacahan satu itu bisa. Tapi kalau pengalaman kemarin sih pernah pernah ada yang ingat soalnya gitu ya, Casis juara gitu lumayan mudah untuk yang soal kaidah pencacahannya. Jadi tidak terlalu kompleks gitu. Itu ya Dian ya. Coba kita lihat soal nomor 12. Ini soal nomor 12, dia adalah kaidah pencacahan. Masuknya permutasi, tapi permutasi dengan unsur yang sama. Jadi permutasi memang ada beberapa macam ya. Permutasi biasa yang kita pakai untuk mengerjakan tadi ketika diambil 3 orang dari 30 orang untuk menjadi apa pengurus kelas. Nah, ini ada kombinasi juga yang tanpa memperhatikan urutan. Ini ada lagi namanya permutasi unsur yang sama. Kalau permutasi unsur yang sama, itu rumusnya adalah permutasi K1, K2, K3, seterusnya sampai ke N, itu adalah sama dengan N faktorial per K1 faktorial, bukan satu ya, K1 faktorial kali K2 faktorial kali K3 faktorial dan seterusnya sampai ke N. Nah, maksudnya K itu apa? K itu adalah unsur-unsur yang sama. Jadi dari soal ini kita angka yang mau disusun itu adalah 2 2 3 3 4 4 4 dan 6 gitu kan. Nah, terus disusun menjadi sebuah bilangan. Nah, maka banyaknya bilangan berbeda yang diperoleh adalah berarti hmm, angka-angka disusun menjadi sebuah bilangan dengan angka pertamanya 3. Oh, berarti ini enggak 8 nih. Ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, aku daftar ya. 2, 2, 3, 3, 4,
4, 4, dan 6. Ini kan totalnya ada 8, gitu kan? Nah, tapi ini mau kita susun nih. Cara penyusunannya bisa jadi nih, urut seperti ini itu bisa. Nah, tapi dia ada syarat. Angka pertamanya adalah 3. Berarti di sini angka pertama itu pasti 3. Nah, selanjutnya angka lainnya itu bisa diisi oleh angka 2, 2, tiganya tinggal satu aja, 4, 4, 4, 6. Maka kalau yang angka pertama sudah pasti, tidak ikut hitungan kita. Kita tinggal menghitung angka yang lain. Nah, untuk angka yang lain, kita lihat yang unsur sama ada siapa saja. K1-nya untuk yang nilai 2 itu ada sebanyak 2. K2-nya untuk yang nilainya 4 itu ada sebanyak 3, gitu kan? Nah, maka permutasi untuk K1, K2 itu sama dengan N-nya ada 7 nih, sebanyak 7 angka. 7 faktorial dibagi yang sama 2 faktorial kali 3 faktorial sama dengan ini 7 faktorial kita jabarkan sampai ke 3 faktorial ya. Jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorialnya dijabarkan 2 kali 1 kali 3 faktorial. Nah, ini coret-coret habis 2 coret sama 4 tinggal 2. Maka diperoleh, aduh lumayan banyak ya kita ngitungnya ya. Eh, ini 2 kali 5 adalah 10. Oh, 7 dikali 6, 42. Maka hasilnya 420. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Silakan cermati dulu chassis juara untuk yang nomor 12. Mungkin ada pertanyaan dulu. Oh, hitam. Berarti nggak kelihatan ya, Dian ya? Oh, sudah. Oke, Alhamdulillah. Mungkin tadi sinyalnya memang ada ininya. Ada peringatannya koneksinya di sini tidak stabil gitu. Ya, tapi sudah aman ya sekarang ya. Baik, silakan cermati dulu yang tadi belum sempat dicermati. Apakah ada pertanyaan dulu? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke nomor 13 ya. Nomor 13. Baik. Soal nomor 13, narasinya adalah ada 3 kelompok siswa. Ada 3 kelompok siswa, yaitu kelompok penggemar matematika 3 siswa, kelompok penggemar bahasa 2 siswa, dan kelompok penggemar ekonomi 4 siswa. Mereka duduk mengelilingi meja bundar, dan setiap kelompok tidak boleh duduk terpisah, kecuali kelompok penggemar ekonomi. Banyak cara mereka duduk mengelilingi meja bundar. Nah, tadi kan Kak Nur bilang nih, kalau permutasi itu ada bermacam-macam. Ada permutasi yang biasa, terus nomor berapa tadi kita udah ketemu permutasi dengan unsur yang sama. Nah, kali ini
Dia adalah permutasi siklis. Nah, ini namanya adalah permutasi siklis. Nah, ciri-ciri dari permutasi siklis itu adalah dia apa ya? Mengelilingi. Itu bisa mengelilingi. Nah, dia membentuk siklis. Dan membentuk siklis yang dikelilingi tidak harus meja besar, tapi meja persegi pun bisa, asal mereka duduknya mengelilingi si meja itu. Jadi dia tidak berputus duduknya itu ya, bertemu. Nah, sekarang yang diketahui ada 3 kelompok siswa. Dia mengelilingi meja bundar. Katakanlah meja bundarnya adalah seperti ini ya. Untuk matematika ada 3, bahasa 2, ekonomi 4. Mereka duduk mengelilingi meja bundar dan setiap kelompok tidak boleh duduk terpisah kecuali kelompok penggemar ekonomi. Nah, ekonomi berarti berdiri sendiri. Aku namai sebagai Eko 1, E1, E2, E3, E4. Sedangkan untuk yang matematika, aku namai M1, M2, M3. Dan bahasa B1 dan B2. Totalnya berapa anak nih? 4 tambah 3, 7, tambah 2, 9 ya. Nah, namun yang boleh duduk terpisah itu hanya si ekonomi. Maka anak yang matematika nih, dia kita tuliskan sebagai satu kelompok. Lalu yang bahasa juga dituliskan sebagai satu kelompok. Oleh karena itu, N-nya kita punya sebanyak berapa? Ini N1, ini N2, ini N3, ini N4, ini N5, ini N6. Nah, maka N-nya itu punya sebanyak 6. Nah, kembali lagi permutasi siklis tadi, dia rumusnya adalah P siklis itu sama dengan N kurangi 1 faktorial. Sehingga kalau kita di sini punya N-nya adalah 6, itu berarti banyak caranya adalah P itu 6 kurangi 1 faktorial. Namun, apakah sudah cukup berhenti di sini? Belum. Kenapa? Kita masih punya PR. Untuk yang mereka duduk berdampingan, kan ada beberapa cara nih yang duduk berdampingan. Misalkan B1 dan B2, mereka duduknya itu bisa B1 kiri, B2 kanan, atau kebalikannya, B2 kiri, B1 kanan. Maka dia ada 2 cara atau 2 faktorial. Nah, maka di sini dikali 2 faktorial untuk caranya yang anak penggemar bahasa Indonesia, begitu. Terus, yang matematika, penggemar matematika ada 3 anak, maka banyak caranya itu adalah 3 faktorial. Nah, ini semua yang kita hitung sehingga 5 6 kurangi 1 tuh 5 ya. 5 faktorial kali 2 faktorial kali 3 faktorial. Wah, lumayan banyak nih. Berapa ini jadinya? Nggak mungkin cuma 500-an ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus yang 2 faktorial. Kali 2 kali 1, yang 3 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Aduh, berapa ya ini ya? Eh, ini 20, 60, 120, 240, 240 dikali 2, 480, 480 kali 3 berapa? 80 kali 3. 0, 4, ini simpan 2, 12. Ya, berarti banyaknya cara adalah 1440. Itu jadi jawabannya adalah yang A. Nah, kalau ini sih harus telaten ngitungnya ya. Untungnya nih angkanya nggak gede-gede banget, cuma sampai ribuan. Baik, silakan cermati dulu chassis juara untuk yang nomor 13. Ada pertanyaan dulu?
Oke, belum ada pertanyaan. Nah, baik. Eh, ini satu soal terakhir aku ambil yang belum kita bahas materinya ya. Ada pertidaksamaan di bawah. Jadi, Manur pengen bahas yang belum kita bahas sama sekali materinya. Nomor 17. Ya, nomor 17. Bentar, aku ambil dulu soalnya. Nah, ini adalah soal nomor 17. Diketahui empat pernyataan. Pernyataan satu, X lebih dari dua. Pernyataan dua, X lebih dari negatif 3 dan kurang dari 2. X kurang dari 3 untuk pernyataan 3 dan pernyataan 4 adalah X lebih dari negatif 3. Bila X kuadrat ditambah X kurangi 6 lebih dari 0, maka pertidaksamaan itu dipenuhi oleh yang pernyataan mana gitu kan. Nah, kan kita mau mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Jadi judulnya adalah himpunan penyelesaian pertidaksamaan ini. X kuadrat tambah X kurangi 6 lebih dari 0. Nah, tugas kita apa? Adalah memfaktorkan si ruas kiri. Nah, jadi dia sama dengan X. X berapa dengan berapa? Kalau ditambah jadi 1, kalau dikali negatif 6, maka dia adalah tambah 3 dan kurangi 2 gitu. Maka kita memperoleh nilai X-nya adalah X sama dengan negatif 3 atau X-nya sama dengan 2, begitu kan? Sehingga di sini kita bakalan punya sebuah garis bilangan. Nah, di mana batasnya itu, ini karena nggak ada sama dengannya berarti kosong ya. Negatif 3 dan 2. Nah, sekarang kita lihat. Di sini nilai A-nya itu adalah 1. Nah, ketika nilai A-nya 1, A-nya sama dengan 1, artinya dia lebih dari 0. Maka kurva itu akan terbuka ke atas. Sehingga di sini kurvanya bisa kita gambar. Ini terbuka ke atas. Maka si garis yang ada di atas garis mendatar ini dia nilainya positif. Yang di bawah ini negatif. Yang di atas positif. Nah, karena tanda kita di soal itu adalah lebih dari, maka daerah penyelesaiannya itu adalah yang positif. Jadi yang ini ya, lalu yang ke kanan. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 2. Nah, dari pernyataan ini yang memenuhi ada pernyataan satu X lebih dari 2 dan juga pernyataan 3 yaitu X kurang dari negatif 3. Jadi jawabannya itu adalah yang apa ini? Satu dan 3 itu adalah yang A. Gitu. Nah, itu untuk yang soal nomor 17. Pertidaksamaan sepertinya dari kemarin belum ada nih. Oke, silahkan cermati dulu casis juara. Apakah ada pertanyaan dulu? Oke. Nah, itu ya untuk hari ini beberapa soal sudah kita bahas dari soal TO yang sudah casis juara kerjakan semua. Nah, ini tinggal si Dian dulu. Nah, ya, oke. Ini tinggal Dian ya. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi aktif. Nah, ini sepertinya kalau Kak Nur boleh kasih predikat ini Dian termasuk
yang sangat rajin, keren banget nih. Nah, semoga belajarnya kita di kelas penalaran numerik ini membantu CASIS juara semua untuk meraih cita-citanya ya. Nah, selama mendampingi, apabila ada perkataan yang salah dari Kak Nur mohon maaf. Semoga kita bertemu lagi, CASIS juara sudah lolos semua ya. Baiklah, terima kasih banyak untuk pertemuan kita hari ini. Kak Nur akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Dian.